Assalamualaikum. Salam. Ibu, apa benar ini dengan Ibu Bayi atas nama Bayi Ajeng? Ya. Ibu, perkenalkan, saya perawat yang bertugas di ruang bayi ya. Nah, Ibu, saya akan memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi di rumah. Nah, untuk waktunya 5-10 menit, Bu. Nah, apakah Ibu bersedia? Iya, boleh. Nah, untuk tempatnya mungkin di sini saja, Bu ya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil leafletnya, Bu ya, atau sebuah kertas yang berisikan tentang perawatan bayi baru lahir saat di rumah. Sebentar, Bu ya. Bu, ini kertasnya ya. Nah, untuk perawatan bayi di rumah. Nah, untuk sebelumnya Ibu pernah tahu tentang perawatan bayi baru lahir di rumah itu seperti apa? Belum, soalnya anak pertama. Anak pertama. Nah, Ibu, yang pertama ada cara memandikan bayi ya. Untuk cara yang pertama, siapkan terlebih dahulu air hangatnya, Bu ya. Jangan terlalu panas. Lalu mandikan bayi dengan air hangat 2 kali dalam sehari, Bu. Setiap pagi dan sore. Lalu yang ketiga, bila suhu air perlu diukur, Ibu bisa menggunakan termometer, yaitu dengan suhu 36,5 sampai 375 untuk hangatnya. Lalu untuk mengukur suhunya di ketiak, Bu ya, dan hindari untuk pengukuran suhu di anus karena bisa menyebabkan adanya luka. Lalu yang keempat, setelah mandi si bayi tidak usah menggunakan bedak, Bu, dan tidak menggunakan gurita untuk bayinya ya. Nah, lalu yang kedua ada perawatan tali pusat. Yang pertama, Ibu mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum melakukan perawatan tali pusat. Lalu biarkan tali pusat dalam keadaan terbuka, Bu ya. Nah, saat mandi dan membersihkan tali pusat dengan sabun, setelah selesai keringkan dengan handuk tali pusatnya, Bu ya. Nanti tali pusat dibersihkan dengan sabun lalu dikeringkan dengan menggunakan handuk. Lalu yang keempat, bila tali pusat lepas atau puput, oleskan bekas pangkalnya dengan betadine. Si bekas tali pusat di sininya dioleskan dengan betadine. Nah, lalu ada yang kelima, jika tidak dibungkus, Bu, si tali pusatnya atau tidak dijepit, Ibu bisa basahi dengan kasa steril menggunakan alkohol 70% ya. Lalu yang ketiga ada merawat alat kelamin. Nah, Bu, untuk merawat alat kelamin, yang pertama perhatikan kebersihan lipatan bagian pahanya, Bu ya, paha bayinya. Dilap jaga agar tetap kering dan jangan menggunakan bedak, Bu ya. Lalu yang kedua ada cara membersihkan alat kelamin perempuan. Cara membersihkan alat kelamin perempuan dimulai dari depan, Bu, dari vagina ke belakang sampai ke anus, Bu ya. Lalu yang ketiga ada membersihkan alat kelamin laki-laki dengan membersihkan bagian buah jakarnya terlebih dahulu dan sampai ujung penis. Lalu yang keempat ada catatan jika bayi perempuan kadang mengeluarkan haid selama 3-5 hari. Ada juga buah dadanya membesar. Hal ini terjadi karena ada pengaruh sisa hormon ibu. Sewaktu hamil dan akan menghilang dengan sendirinya ya, Bu ya. Jika ada pembengkakan pada payudara dan ada darah selama 3-5 hari, itu dari proses ibu selama hamil ya, dan akan menghilang dengan sendirinya. Lalu ada pemberian minum, Bu. Untuk pemberian minum yang diutamakannya itu menggunakan ASI atau ASI yang terbaik.
Nah, air susu ibu. Lalu ada minggu pertama ibu mungkin menyusui si kecil tiap 2 jam sampai 3 jam. Jadi minggu pertama ibu menyusui anaknya 2 jam sekali atau 3 jam sekali. Lalu ibu tidak perlu mengatur waktu kapan si bayi diberi susu atau tidaknya. Lalu yang keempat, setelah diberikan susu, sentawakan bayi bu, ditepuk-tepuk ya bagian belakangnya, ditepuk-tepuk bagian punggung bayi dengan lembut, jangan kasar bu ya. Lalu ada yang kelima, sesuai anjuran WHO, berikan ASI selama 6 bulan. Nah, lalu selanjutnya ada pola tidur. Pola tidur bayi baru lahir kurang lebih 14 sampai 14 jam seharinya. Tetapi lama setiap episode tidurnya tidak lebih dari 2 sampai 4 jam. Jadi si bayi tidur 14 sampai 18 jam dan periode tidurnya itu tidak lama lebih dari 2 sampai 4 jam ya Bu ya. Jika di malam hari si bayi nangis, ibu bisa menyusuinya atau mengganti popoknya. Lalu yang selanjutnya ada cara buang air besar ya Bu ya, atau cara BAB. Untuk bayi dengan pemberian ASI full, sering BAB dan teksturnya lebih encer dari biasanya. Lalu ada yang kedua, frekuensi BAB bayi itu 6 sampai 8 kali per hari. Lalu perhatikan bentuk dan warna frekuensi BAB bayi. Bila ada perubahan kelainan, segera konsultasi ke dokter atau ke bidan di rumah. Ya. Lalu yang selanjutnya ada menjemur bayi. Bila setelah dimandikan, bayi bisa dijemur Bu. Yang pertama, bila perlu jemurlah bayi pada pagi hari antara jam 7 sampai jam 8 pagi ya. Setelah 15 sampai 30 menit dengan posisi terlentang dan tengkurap. Jadi posisi bayinya tengkurap atau terlentang ya. Lalu yang kedua, bukalah baju bayi dan pakaikan popok yang minim. Ya, jangan terlalu longgar. Lalu yang ketiga, hindari mata dari sinar matahari langsung. Jadi si matanya ditutup menggunakan kain ya, agar si bayi tidak langsung tersinari oleh matahari. Lalu yang ketiga, ganti posisi bayi setiap 15 menit. Jika sudah tengkurap lalu terlentang setiap 15 menit sekali. Dan hindari polusi yang terakhir ya. Lalu untuk selanjutnya, hal-hal yang perlu diwaspadai. Hal-hal yang perlu diwaspadai yang pertama yaitu untuk di rumah nih Bu ya, bila si bayinya terlihat kuning atau ikterus, badan bayi terlihat kuning kulitnya, segera lapor Bu ya. Lalu ada bayi tampak lemas, misalkan bayinya malas minum, geraknya kurang aktif, bisa dibawa langsung ke dokter ya Bu ya. Lalu ada infeksi tali pusat, seperti tali pusatnya berbau, kemerahan, dan kadang-kadang ada bernanah. Lalu yang keempat, hal yang perlu diwaspadai, tidak dianjurkan menggunakan bedak ya, tidak menggunakan bedak dulu. Lalu yang terakhir ada sebaiknya menghindari mengkonsumsi jamu-jamuan. Jadi si bayinya dilarang meminum jamu-jamuan ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya Bu, ada kegawatan jika bayi terjadi sesuatu pada bayi, segera bawa ke IGD Bu ya, seperti jaundice atau ikterus kulit menguning. Lalu ada tipe ikterus ya Bu ya. Tipe ikterus seperti ikterus fisiologis, ikterus prematur, breastfeeding jaundice, sama breast milk jaundice, dan ketidakcocokan golongan darah. Nah, Ibu bisa baca ya pengertiannya di situ. Lalu ada gejala diagnosis, Ibu bisa baca juga, dan hubungi dokter jika terjadi ikterus ya Bu ya, atau kulit menguning, atau bawa ke IGD langsung kurang dari 24 jam pertama. Kuning menyebar menjadi lebih berat dan bayi akan menjadi demam, dan jika anak tidak terlihat sakit. Lalu ada pengobatan ya Bu ya, nanti pengobatannya ada menggunakan ASI sering untuk membantu bayi mengeluarkan bilirubin. Nah, Ibu mungkin edukasinya ke saya untuk pemberian informasinya. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Enggak cukup. Enggak cukup. Ya sudah, kalau begitu saya pamit.
Saya pamit. Terima kasih Bu ya. Nanti saya akan kembali lagi untuk membawa bayi Ibu pulang. Iya. Nah, mangga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.